Hormati segenap tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid sekaligus Majelis Pemuda Peninggilan, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh mah gampang, jadi contoh susah. Pepat di luar, pancung di dalam. Manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara. Ucapannya santun, perbuatannya Fir'aun. Ucapannya santun, perbuatannya Fir'aun. Orang sekarang banyak yang bisa memberi contoh, tapi sedikit yang jadi contoh. Yang bahaya, ucapannya A, perilaku B. Nih, yang pakai kabel aja nih. Minta yang pakai kabel. Cek 1 2. Sound system kabel kuning tolong dinyalain. Cek 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 cek, volumenya gedein lagi bang. Cek cek, gedein dikit dah. Makasih. Jangan dioprek-oprek lagi dah, segini aja. Nih pemuda panitia, soundnya udah lunas aku belum sini nih. Sampai mana gua ngomong tadi dah tuh? Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita lihat sejarah. Nabi diikuti, Nabi diteladani, Nabi dicontoh, itu karena ucapan sama perbuatannya sama. Kalau Nabi bilang A, perbuatannya pasti A. Kalau Nabi bilang B, kelakuannya pasti B. Sama antara ucapan dengan perbuatan. Itulah sebabnya Nabi bisa dijadikan contoh. Sebagai pemimpin, Nabi bisa diteladani. Kenapa? Ucapan sama perbuatan sama. Maaf, sekarang ini pemimpin-pemimpin kita sering kagak sama ucapan sama perbuatan. Betul. Nabi pernah ngajarin gini nih, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada duit nginep. Nabi ngajarin lagi, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Bu, sering bangun tengah malam? Ngapain? Beser. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Kita baca sejarah Nabi, beliau walaupun dosanya sudah diampuni, sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya tahu di peninggilan ini banyak juga yang kakinya pada bengkak di sini. Asam urat.
Itu sebabnya Islam 23 tahun tugas baginda Nabi disebarluaskan, diterima oleh kalangan dan lapisan masyarakat. Kenapa? Nabi pantas jadi teladan, Nabi pantas jadi contoh, ucapan sama perbuatannya sama. Maka dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahkan sebuah analisa yang dilakukan oleh LSM Eropa, mereka mengatakan di tahun 2050 yang akan datang, sensus yang mereka lakukan, umat Islam paling banyak di dunia. Kalau sekarang di 2021, saudara-saudara kita umat Kristiani yang masih banyak di dunia, berbedanya cuma sedikit, dan diprediksi tahun 2050 dunia isinya mayoritas umat Islam. Makanya yang jomblo-jomblo buruan kawin biar beranak dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi saya katakan treble-nya turunin dikit nih Bang, biar kuping kagak sakit. Suaranya buletin aja. Cek 1 2, cek. Echo-nya matiin dah. Cek 1 2. Treble-nya turunin. Cek 1 2. Dah, makasih. Tadi saya katakan tugas Nabi itu singkat. Beliau jadi Rasul menyebarkan Islam cuma 23 tahun. Yuk kita lihat. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit nih. Terus sampai jam berapa gua pidato di peninggalan ini? Jam 12. Lo patungan goceng aja sampai jam 12. Yo kita lihat sejarah hidup baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. 13 tahun di Mekah cuma menanamkan nilai-nilai iman, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu. Nabi diangkat jadi Rasul itu kan umurnya 40 tahun. Bener apa kagak? Benar. Dakwah dilakukan Nabi awalnya ngumpet-ngumpet, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, ngumpet-ngumpet. Berapa lama? 3 tahun dakwah Nabi ngumpet-ngumpet. Dapat pengikut kagak lebih 11 orang. Udah nggak digaji, nggak ada fasilitas, nggak dapat tunjangan beras. 3 tahun dakwah ngumpet-ngumpet, yang ngikut kagak lebih 11 orang. Calon wali kota mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bangkrut. Bikin tim sukses, calon wali kotanya kagak kepilih, timnya yang pada sukses. Bener begitu ya? Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam terbuka, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Mulai dilakukan dakwah Islam secara terbuka. Dikumpulin tokoh-tokoh kafir Quraisy dekat Mekah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Saudara-saudara, para pemuka-pemuka Quraisy, apakah saudara-saudara percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa saudara-saudara percaya sama saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi dari remaja dan pemuda bergelar Al-Amin, jujur, bisa dipercaya, nggak ada sifat khianat.
Nah, saya malam ini bersyukur, senang dan gembira. Ternyata remaja dan pemuda peninggilan ini tahun kelima. Majelis taklim kita berjalan sudah tahun kelima, betul ya? Maka ketahuilah, baginda Nabi sejak masih remaja menjadi pemuda, beliau bergelar Al-Amin, remaja dan pemuda yang dapat dipercaya. Karena itu kalian, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, kalau kalian ingin sukses di masa yang akan datang, maka tanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri saudara. Kalau cuma pinter tapi nggak jujur, sekarang banyak. Pinter tapi nggak jujur, banyak. Disuruh ngurusin utang, malah jadi Tarsan. Pinter tapi kagak jujur, betul apa kagak tuh? Disuruh ngurusin uang rakyat, malah nilep duit rakyat. Pinter tapi kagak jujur. Karena itu adik-adik saya, para remaja, pemuda peninggilan, sukses kalian di masa yang akan datang, tanamkan sifat kejujuran yang itu sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Anda Muhammad dari kecil kami kenal bergelar Al-Amin, jujur, bisa dipercaya. Kata baginda Nabi, baik, kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Abis Nabi pidato kayak begini nih, orang-orang kafir Quraisy langsung pada membubarkan diri, balik ke rumahnya masing-masing. Ngapain? Ngambil patung berhala sembahan mereka, balik lagi dijejerin patung-patung itu dekat Ka'bah. Kurang ajarnya kaum kafir Quraisy menghina baginda Nabi, didakwain, diajak bener, malah dihina. Pulang ke rumah, ngambil patung berhala, dijejerin dekat Ka'bah. Patung-patung itu nggak kurang 360 buah. Nih juga pelajaran nih, adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kalau kalian berjalan di atas nilai kebenaran, walaupun dihina, walaupun dicaci, walaupun dimaki, jangan putus asa, jangan kendor semangat, teruslah berjalan di atas nilai-nilai kebenaran. Bikin pengajian kayak begini nih, nggak semua orang di kampung ini seneng. Bener apa kagak? Pasti bakalan ada yang menghina, pasti bakalan ada yang mencaci, pasti bakalan ada yang mengkritisi. Wajar. Begini dah, adik-adik saya, para remaja dan pemuda peninggilan, kalau dicaci, kalau dihina, kalau dikritisi, jadikan itu pupuk yang menyuburkan tanaman supaya kita hari esok lebih baik daripada hari ini. Emang kalau dihina tuh paling kagak demen, dicaci itu ngenekin hati, dikritisi itu bikin kuping merah. Dulu ada iklan dulu nih ya. Ya, makasih. 2 gelas minuman sama 2 botol minuman. Ini kenyang kagak embek gua pulang dari sini. Emang sifatnya kita nih orang peninggilan paling kagak seneng kalau dicaci, apalagi anak Betawi. Anak Betawi kan adatnya gede banget.
Watak manusia tuh paling kagak seneng kalau dicaci, senengnya dipuji, disanjung, dipuja, demen tuh. Oh, kalau disanjung mumbul ke langit, kaki kagak napak, kuntilanak. Enggak percaya nih, enggak percaya. Ntar pulang pengajian dari sini nih, di jalanan saudara ketemu perempuan, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuma jawabin, "Ah, abang bisa aja." Walaupun jawabannya "ah, abang bisa aja", saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Watak manusia senangnya dipuji, nggak senang dicaci. Tapi saya katakan sekali lagi, cacian, hinaan, kritikan, kalau kita jadikan pupuk, justru akan menyuburkan tanaman, akarnya nancap ke dalam perut bumi, pohonnya menjulang tinggi ke angkasa, ditiup angin kagak bakalan goyah. Jadikan kritikan, cacian sebagai introspeksi agar hari esok lebih baik daripada hari ini. Jelas? Jelas? Orang-orang kafir Quraisy tuh jejerin patung berhala dekat Ka'bah. Patung-patung itu dibikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar. Dia ngomong sama Tuhannya, "Tuhan, tadi pan Tuhan udah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian?" Kalau Tuhan kagak setuju saya caplok, ngomong. Kalau setuju diem aja. Dia lihat Tuhannya diem aja, mulai atu-atu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu saja ada orang tega makan Tuhannya. 13 tahun baginda Nabi fokus di Mekah hanya mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu dengan bukhul kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada baginda Nabi, jaga kualitas iman kita. Cinta sama Nabi, jaga kemurnian akidah kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang menghilangkan pahala-pahala ibadah kita. Apa itu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Begini, saya ingin nyampein tauhid dikit nih. Iman yang ada dalam dada kita itu tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Orang mah, kalau boleh pidato pakai mah di peninggilan, boleh kagak pidato di sini? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Ini akidah nih. Idealnya seorang muslim pecinta Nabi, imannya benar, amalnya banyak. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal kagak ada tempat cantelan. Amalnya nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Nah, kayak yang di kali noh. Karena itu jangan sampai
terkontaminasi keimanan kita dengan hal-hal yang membuat Allah murka, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karenanya 5 tahun majelis yang dilakukan oleh remaja dan pemuda peninggilan, majelis-majelis inilah tempat kita memupuk, tempat kita meningkatkan, tempat juga kita menjaga kemurnian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Ini juga sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup Bapak Ibu saudara-saudara. Iya, gue cuma ngelihat jam doang. Orang yang beriman seyakin-yakinnya kepada Allah, di akhirat nanti ganjarannya berupa sorga. Sumbernya Quran dan hadis. Ada orang beriman yang masuk sorga, ada orang beriman yang dimasukkan ke dalam sorga, ada orang beriman yang jadi penduduk sorga. Loh, kok beda-beda? Iya, waktu hidup di peninggilan amalannya kagak sama. Beda masuk sama dimasukkan. Kalau masuk pakai proses. Saudara pulang pengajian nanti dari sini nih, sampai rumah buka pintu pagar, buka pintu depan, buka pintu kamar. Itu namanya masuk rumah. Ada proses. Ngerti? Tapi kalau dimasukkan, ujuk-ujuk ada di dalam. Ujuk-ujuk apa bahasa peninggalan itu? Tiba-tiba, tahu-tahu. Beda apa enggak tuh? Lah beda kalau masuk pakai proses. Kalau dimasukkan tahu-tahu ada di dalam, enggak pakai proses. Bu, ibu saya tanya, ibu lebih berasa mana, masuk atau dimasukkan? Hai, oi, Lu mah ngeres lu lah. Lu ngerti tak mau nyengir banget. oi, balik bocah. Pertama, ada orang beriman yang masuk sorga. Saudara mau masuk sorga apa enggak nih? Yang pertama nih tiketnya murah. Kata baginda Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala zalik illa dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, meyakini kebenarannya, beriman, meyakini kebenarannya, hidup tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati. Orang beriman kayak begini masuk sorga. Sahabat protes, ya Rasul, walaupun orang itu berjudi, iya. Walaupun berzina, walaupun mabok-mabokan, iya. Walaupun berjudi, berzina, mabok-mabokan, hidup di peninggilan, menjaga kemurnian imannya, tidak menyekutukan Allah sedikit pun sampai mati. Orang beriman kayak begini berhak masuk surga. Itu perkara masuk. Kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Ingat, tadi di awal saya bilang kalau masuk kan ada proses. Betul? Di akhirat itu tempat cuma ada 2. Kita faham ahlu sunnah wal jamaah tidak mengenal di akhirat muzabzab bainahuma. Kita meyakini semua di akhirat cuma ada 2 tempat. Mau ke surga tapi mampir dulu, ya neraka tempatnya. Betul apa enggak?
Dalam satu riwayat diceritakan nanti itu setelah Allah memasukkan penghuni neraka ke dalam neraka, Allah memanggil malaikat Malik. Malik! Kaget. Pidato kalau udah lapar ya begini nih, guring-guringan nih. Malik, labbaik ya Allah. Penghuni neraka udah pada masuk semua. Sudah ya Allah. Kalau begitu Malik, sekarang kamu masuk neraka. Malaikat Malik jimprat. Saya ya Allah. Iya. Mau ngapain? Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min hardali minal iman. Keluarkan orang-orang yang ada di neraka yang di hatinya masih punya iman walaupun seberat biji sawi. Hidup waktu di peninggilan, nggak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Cari orang-orang kayak begitu ada di neraka, bawa dia keluar. Turun malaikat Malik ke neraka, nyari orang yang di hatinya masih punya iman, hidup nggak pernah menyekutukan Allah. Susah nyari orang kayak begini di neraka. Udah pada geseng di dalam, korek, ada imannya sedikit dibawa keluar, ada imannya lagi dikeluarin lagi. Hancur badannya, rusak mukanya, tapi karena di hatinya masih ada iman, dibawa keluar, dikumpulin, dimandikan di sebuah sungai yang bernama Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Subhanallah, selesai dimandikan di sungai Nahrul Hayat, bagus lagi badannya, cakep lagi mukanya. Apel nih orang di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas, kapok apa kagak? Kapok ya Allah. Kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi sana masuk sorga. Berangkat nih orang nguculuk ke sorga. Nguculuk, ngerti nguculuk? Ya sama orang peninggilan pakai bahasa kebayuran aja tetangga. Berangkat nih orang ke sorga. Di sorga ketemu sama teman-temannya yang udah sampai duluan, rupa-rupanya dari peninggilan. Nih udah sampai sorga duluan nih, amin. Kata teman-temannya yang udah sampai duluan di sorga, mas, iya, baru nyampe. Emang kemana dulu? Kita udah lama di sini. Saudara bisa baca dalam Quran surah Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar, kenapa kamu mampir di neraka Sakor? Qalu lam nakum minal musallin, kami mampir di neraka Sakor mas, karena waktu hidup di dunia kami nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Lah kan waktu tinggal di peninggilan rumahnya berdempet sama musola, berdempet doang, mbayang mah kagak. Untung saya pernah ngucap 2 kalimat, mas, itu juga sekali-kalinya waktu mau kawin. La ilaha illallah, untung kawin. Hujannya makin mantep ini ya. Ya, mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Satu, orang beriman yang masuk surga. Yang kedua, orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga. Ini tingkatannya lebih tinggi nih, tiketnya lebih mahal. Kata Quran begini, innal ladzina amanu wa amilus solihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Mereka orang-orang yang beriman lalu hidup mengerjakan berbagai macam amal-amal kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahannya dan dimasukkan mereka ke dalam sorga. Beriman, mengerjakan kebaikan, dihapuskan segala macam kesalahannya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini
dicatat sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pulang nanti selesai pengajian, walaupun di bawah guyuran air hujan, sepanjang perjalanan kita ke rumah, Allah rontokkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, orang beriman yang jadi penduduk sorga. Nah, ini VVIP. Quran menjelaskan, innalladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha. Mereka orang-orang yang beriman lalu istiqomah, tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir, apalagi takut, dan mereka istiqomah dalam memegang iman apapun resikonya. Mereka inilah nanti yang akan jadi penduduk sorga. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat sebagai sebuah bukti cinta kepada baginda Nabi, dikumpulkan kita di akhirat nanti di bawah panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.